Hai, Stovi senang sekali bisa menyapa kalian. Kali ini aku mau ceritain film Fabricated City tahun 2017 bergenre action. Film ini menceritakan tentang seorang gamer yang dituduh membunuh gadis remaja dan akhirnya dimasukkan ke penjara. Setelah keluar dari penjara, dia mulai mencari keadilan dengan mencari bukti dengan kelompok hacker temannya. Cerita lebih lanjut bisa kalian simak di sini. Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya aksi para gamer yang sedang bermain game FPS. Kenalin karakter utama kita yaitu Daejang yang sangat pro memainkan game karena sebagai kesehariannya. Karena keseringan main, Daejang sering diomelin emaknya. Di tengah permainan, Daejang ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal. Setelah diangkat, ternyata dari seorang gadis yang meminta Daejang untuk mengembalikan HP-nya yang tertinggal di warnet. Gadis ini akan memberi imbalan yang fantastis. Daejang pun menyanggupinya dan OTW ke tempat gadis tersebut. Saat sampai di apartemen, dia mengetuk pintu tetapi tidak ada respon. Kemudian Daejang masuk dan mendapati gadis itu sedang mandi dan menyuruh Daejang ke lantai atas untuk mengembalikan HP sekaligus mengambil uang imbalannya. Sebelum pulang, Daejang menyarankan gadis itu untuk mengunci pintu apartemennya, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Keesokan harinya Daejang terbangun dan secara tiba-tiba dia ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan sekaligus pemerkosaan. Kasus ini pun menjadi viral dan orang-orang jadi julid kepada Daejang. Sementara ibu Daejang tidak percaya dengan itu dan terus membela Daejang. Ibunya menyewa pengacara bernama Jung, akan tetapi tuduhan itu memiliki bukti yang kuat mulai dari sidik jari dan DNA cocok dengan Daejang. Ibu Daejang pun tak putus asa. Beliau terus membela anaknya serta meyakinkan warga karena anaknya difitnah. Sementara itu Daejang dijatuhi hukuman seumur hidup dan dimasukkan ke dalam penjara level 1 dikarenakan kasusnya yang sangat berat. Daejang pun menjalani hari pertamanya dengan lugu. Terlihat para sepuh napi sedang mengawasinya. Kemudian salah satu napi menarik Daejang dan dibawa ke hadapan bos mereka. Bos ini sangat ditakuti napi lainnya termasuk juga pengawas lapas. Bos ini bernama Bulldog. Bulldog menginterogasi Daejang dan menghinanya. Atas tuduhan fitnahnya Daejang pun nesu maksudnya marah dan memukul Bulldog sampai hidungnya mimisan. Tidak tinggal diam, anak buah Bulldog pun kembali menghajar Daejang. Untung saja mereka segera dipisahkan dan Daejang dibawa ke penjara isolasi yang sempit dan sepi. Singkat cerita, saat sedang di lapangan Daejang dihampiri dua napi yang memberitahu Daejang ada seorang napi sepuh yang sedang memakan daun lompong. Napi tersebut ditahan karena menjadi pembunuh berantai. Tetapi dari gerak-geriknya tidak demikian. Seiring waktu Daejang terus mengalami teror dari geng Bulldog dan terus dihajar sampai mukanya keperkedel. Pokoknya babak belur mulu. Hari berikutnya Daejang dikunjungi oleh ibunya beserta pengacara Jung. Ibu Daejang terus meyakinkan Daejang akan terus mengupayakan keadilan untuk Daejang. Ia berpesan untuk terus bertahan selama di penjara sampai Daejang mendapat keadilan. Daejang pun mendapatkan semangat dan boost mental. Hari demi hari dilewati Daejang yang selalu dihajar anak buah Bulldog, tetapi ia tetap tegar bertahan. Saat sedang rolasan di kantin, Daejang dihampiri napi sepuh yang diceritakan tadi. Napi sepuh itu memberikan daun untuk mengobati luka Daejang, akan tetapi Daejang malah memakannya. Napi sepuh juga menasehati Daejang. Kemudian Daejang mendapat kunjungan, akan tetapi hanya pengacara Jung saja yang menemuinya. Ternyata ibu Daejang sudah meninggal dan pengacara Jung memberikan surat kematian ibu Daejang. Daejang pun kemudian terpukul atas kematian ibunya. Keesokan harinya Daejang yang galau pun tiba-tiba dihampiri Bulldog yang akan berusaha mencucuk Daejang dengan pisau, akan tetapi Daejang menyadarinya dan kemudian berbalik mencucuk Bulldog di bagian lambe sama pipinya. Bulldog pun tersungkur. Daejang pun mencoba pura-pura on goal. Petugas yang melihat itu pun segera membawa mereka ke rumah sakit. Saat mobil melaju di tengah perjalanan, Daejang mencoba kabur dengan menghajar penjaga. Akhirnya Daejang berhasil kabur dan lari ke hutan, dan di seberang hutan terdapat dua turis sedang kerepotan karena mobilnya mogok. Akhirnya Daejang membantu dan mendapat tumpangan. Daejang mengikuti mereka ke bandara dan dihadiahi mobil tersebut. Shin berpindah ke ruang pengacara Jung. Dia kaget setelah didatangi Daejang yang menyelinap masuk. Daejang bertanya ke pengacara Jung dan menjelaskan bahwa ibunya meninggal karena bunuh diri. Daejang pun tak percaya. Tidak lama polisi datang karena sebelumnya pengacara Jung melapor. Beruntungnya Daejang sudah kabur. Sebelumnya Daejang diberi kalung peninggalan ibunya dari pengacara Jung. Shin berpindah ke warnet. Daejang sedang mencari informasi tentang kasusnya. Tiba-tiba Daejang mendapatkan video dari Anonymous yang menjelaskan skenario penjebakan yang dialami seperti Daejang. Banyak kejanggalan di video tersebut. Seorang hacker meretas data server dan menemukan video tersembunyi tersebut. Dalam video tersebut, Daejang memasuki apartemen gadis dan hanya 3 menit sudah keluar.
Itu menjadi kejanggalan bagaimana bisa dalam waktu 3 menit seseorang membunuh dan memerkosa gadis dalam waktu sesingkat itu. Kemudian Daijang dihubungi oleh Anonymous dan mengajak bertemu di kafe, sampai akhirnya mereka bertemu dan ternyata Anonymous tersebut adalah seorang wanita yang menjadi teman game Daijang. Wanita ini bernama Heyong merupakan seorang gamer sekaligus hacker. Daijang pun dibawa ke rumahnya untuk sementara tinggal. Daijang disuruh makan. Tidak selang lama terdapat 3 pria datang dan ikut makan. Daijang pun kaget dan was-was. Akan tetapi 3 pria itu juga merupakan teman gamenya. Akhirnya mereka berkumpul relief. Mereka berkumpul untuk membantu memecahkan kasus Daijang dan menemukan dalang di balik kasus ini. Kemudian Heyong mencoba menyelidiki kasus menggunakan superkomputernya. Kemudian Daijang menyelidiki seorang pria berjas yang terlihat mencurigakan. Terlihat mereka sedang membawa peti alat musik ke dalam suatu rumah. Daijang pun akhirnya curiga dan mengikutinya masuk. Di dalam terlihat seorang petugas kebersihan membersihkan sofa dan lantai yang dipenuhi darah. Di tempat lain teman Daijang berhasil mengikuti pria berjas tadi dan memasukkan peti alat musik tersebut ke dalam truk. Setelah diikuti truk tersebut berhenti di sebuah gedung. Gedung tersebut memiliki keamanan yang super canggih. Akhirnya Daijang and the Gang menyusun rencana untuk menyusup masuk ke gedung tersebut. Awalnya kabel jaringan mereka putus agar seolah-olah terjadi kerusakan. Kemudian Pak D dan si Om berpura-pura menjadi teknisi untuk memperbaiki jaringan. Mereka pun akhirnya meretas jaringan keamanan di gedung. Heyong pun dengan PC-nya meretas sistem keamanan gedung dan menotak-atik CCTV. Daijang pun beraksi dengan menyelinap dan menyelidiki apa yang ada di dalam. Di dalam ruangan Daijang menemukan peti alat musik yang tadi dilihat. Ternyata di dalamnya terdapat mayat pria. Tidak selang lama beberapa orang masuk untuk melakukan set kejadian pembunuhan. Ternyata selama ini terdapat organisasi yang memalsukan kejadian pembunuhan dan akan membuat seolah-olah pembunuhan dilakukan korban fitnah, persis seperti yang Daijang alami. Bos dari organisasi tersebut tidak disangka ternyata pengacara Jung. Jadi selama ini beberapa korban fitnah termasuk Daijang sudah diatur Jung ini. Pengacara Jung juga merupakan hacker psiko dengan teknologi canggih yang dapat mengatur seluruh kota. Jung memanipulasi kejadian pembunuhan memalsukan kasus tersebut. Kemudian keesokan harinya Daijang and the Gang masih mencari dalang di balik kasus tersebut. Mereka menyelidiki wanita calon korban fitnah selanjutnya. Terdapat sidik jari wanita tersebut di bingkai foto yang telah dimanipulasi oleh organisasi Jung. Akhirnya wanita tersebut ditelepon oleh wanita yang sebelumnya menelepon Daijang. Mendengar telepon wanita tersebut, Heyong melacak lokasi wanita tersebut. Daijang pun mengikuti wanita tersebut. Akan tetapi tiba-tiba wanita tersebut dijemput oleh Babang Nmax dan kabur. Daijang pun mengejarnya. Daijang pun menaiki mobil untuk melanjutkan pengejaran. Tetapi apesnya mobil Daijang malah mogok di tengah jalan. Layaknya CG di GTA, Daijang dikepung polisi bintang 5, akan tetapi datang sebuah truk tronton menabrak mobil polisi tersebut, ternyata itu adalah Bulldog di KK. Mereka menangkap Daijang dan dibawa ke gudang untuk disiksa. Untungnya Heyong mengelabui polisi dan membuat polisi mengepung kelompok Bulldog. Daijang pun berhasil kabur dan dijemput Heyong. Di dalam mobil Heyong menyadari bahwa kalung ibu Daijang ditaruh alat pelacak. Akhirnya Daijang membuang kalung tersebut dan menyadari dalang dari kasus ini adalah Jung. Ternyata Bulldog and the Gang dibebaskan Jung untuk menangkap Daijang. Saat di markas Daijang dan si O membuat drone untuk memata-matai Jung dan dapat menyadap pembicaraan telepon dari klien Jung. Mereka juga mendeteksi adanya ruang rahasia di gedung tersebut. Ruangan ini sangat canggih dan dijadikan Jung untuk melakukan aksinya. Akhirnya mobil Daijang dimodif dan mereka melakukan aksinya. Beberapa anak buah Jung dilumpuhkan dan media berita diretas untuk membuktikan pembunuh sebenarnya. Saat Jung sedang uring-uringan dia didatangi Daijang. Daijang memukuli Jung di ruang rahasianya. Daijang mencoba mengotak-atik PC Jung dan menemukan rekaman asli para korban, termasuk ibu Daijang yang dibunuh oleh Jung. Akhirnya Jung mencoba mengkopi barang bukti video tersebut akan tetapi lelet. Di lain sisi Jung berhasil menyuruh Bulldog and the Gang menangkap teman-teman Daijang. Akhirnya Daijang OTW balik untuk menyelamatkan teman-temannya. Daijang beraksi dan berhasil menyelamatkan teman-temannya. Mereka langsung kabur, akan tetapi Jung memanipulasi video Daijang dan mengirimkannya ke berita TV. Daijang DKK kemudian jadi buronan, layaknya kejar-kejaran dengan polisi di Most Wanted. Daijang menunjukkan skill mengemudinya dan berhasil ke gedung stasiun TV. Heyong dan yang lain turun di sana dan Daijang memancing polisi untuk mengejarnya.
Setelah beberapa aksi Daijang and the Gang, akhirnya Heyong berhasil meretas berita di stasiun TV dan menayangkan berita kebenaran dan membongkar kejahatan organisasi Jung. Daijang menyerahkan diri tepat berita tersebut ditayangkan. Kedua teman yang lainnya merupakan teman Daijang juga dan bertugas sebagai reporter dan kameramen. Akhirnya berita terungkap dan Jung ketar-ketir. Jung akhirnya tertangkap dan dikirim ke penjara bersama Bulldog and the Gang. Daijang pun dibebaskan dari tuduhan dan dicabut status buronannya. Di akhir skene, Daijang dan teman-temannya merayakan dan madang-madang alias makan bersama. Sekian alur cerita film Fabricated City. Bagaimana ada yang cita-citanya jadi hacker Facebook sama pakai cheat engine buat game Ninja Saga? Yehahe, thank you Stoffy.